Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena pagi ini kita ada sebagaimana ada. Mari kita bersyukur untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa Sorgawi, Anak dan Roh Kudus. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk membuka lembaran firman Tuhan yang kami rindukan dengan segenap hati. Karena itu tolonglah kami Tuhan, hati kami dibuka oleh Tuhan, pikiran kami dibuka oleh Tuhan, dan itu hanya kekuatan roh. Ampunilah kami demi Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30. Roma 8 ayat 18 sampai 30 firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan. Dan Allah sendiri menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin. Terpujilah Kristus, Tuhan berkenan kepada kita. Saudara-saudara, tema kita jangan menyerah. Tuhan beserta kita. Jangan menyerah, Immanuel. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini tema ini dalam pengertian kita melihat dengan penuh keyakinan akan apa yang kita jalani, apa yang menjadi kenyataan bagi hidup kita. Hidup penuh dengan dinamikanya. Artinya hidup penuh dengan dinamika yang kita hadapi. Dan itu harus dilihat dalam perspektif iman kita. Perspektif iman kita, karena kalau kita berdiri pada kemampuan kita, maka kita tidak akan mampu menghadapi dan gampang menyerah.
Nah, oleh karena itu iman menjadi satu pegangan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah mengatakan dalam bacaan kita, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah kepada kita. Saudara-saudara, Paulus mempunyai keyakinan bahwa apa yang dia alaminya, penderitaan dalam memberitakan firman, dalam kenyataan-kenyataan hidup, dia penuh keyakinan yang kuat bahwa dia katakan penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Oh, sungguh luar biasa. Kemuliaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang percaya saat ini. Dan itu menjadi satu dasar kita, pijakan kita untuk percaya kepada Allah. Dan semua orang mengeluh dalam kehidupannya menghadapi penderitaan. Tapi sebagai orang percaya, harus berdiri pada keyakinan kepada Allah, iman kepada Allah. Ini penting saudara-saudara, karena di sana ada dua hal yang dapat kita. Satu keyakinan, yang kedua kita percaya Roh akan membantu kita. Roh Allah akan menopang kita. Sebagaimana di dalam ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya kita selalu berserah kepada Tuhan. Selalu dalam doa kita yakin ketika kita berdoa, kita sudah yakin itu Tuhan sudah mendengarnya. Jadi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita ketika kita berdoa memohon kepada Allah, kita percaya ada di dalam tangan kuasa Tuhan doa kita. Jadi jangan kita menurut kehendak kita doa kita, tetapi biarlah itu ketika kita menyampaikan doa kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar dan Dia mengambil keputusan apa yang dimaksud doa kita dalam hati kita. Itu yang dimaksud oleh ayat yang ke-26, supaya kita yakin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita pahami, selama tangan masih bisa terangkat, kaki masih bisa digerakkan, dan hidung masih bisa menarik napas, pengharapan masih harus menjadi bahagian hidup. Dengan berjuang menghadapi berbagai masalah hidup, tanpa disadari orang menemukan banyak kekuatan dan hikmat hidup yang sebelumnya tidak dimiliki. Betapa ini semua adalah sebuah anugerah besar yang hanya mungkin didapatkan dari pengalaman langsung dari sebuah perjuangan hidup. Suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, sehat dan sakit merupakan dua sisi kehidupan yang tak terpisahkan, bagaikan sebuah koin dengan dua sisi. Mungkinkah sebuah koin hanya memiliki satu sisi? Begitu pula dengan kenyataan hidup ini. Sisi yang satu Anda temukan ketika berhadapan dengan sisi yang lainnya. Apabila pengalaman Anda terbatas hanya pada satu sisi kehidupan, Anda sangat miskin. Lagi pula ini hanya ada dalam mimpi, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Jalanilah dan nikmatilah suka duka kehidupan ini, tetapi jangan terlalu mempercayainya. Sukacita di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Begitu juga dengan duka cita. Terimalah kedua sisi ini sebagai bagian proses kehidupan yang menyempurnakan hidup dan kepribadian Anda. Karena itu saudara-saudara, jangan menyerah, Tuhan beserta kita. Artinya lihatlah kehidupan pada sisi Allah, sisi pandang Allah yang menjadi keyakinan kita. Bukan pada sisi pandang kita yang penuh dengan kelemahan. Tapi di dalam Tuhan, Roh akan membantu kita untuk menegakkan kita dan kita berserah kepada-Nya. Sebab Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah
berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita melihat dari sisi positif tantangan itu, bahwa kita sementara dibentuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Itulah melihat pencobaan atau persoalan hidup, kita sedang dibentuk oleh Allah untuk menjadi kuat karena kita yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang terpenting kasih Allah dan kasih sama manusia, karena di situ ada kekuatan yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus kita melihat penderitaan seperti yang dikatakan Rasul Paulus tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang akan datang bagi orang-orang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa di sorga yang memperkenankan kami pada pagi ini mendengar firman Tuhan. Sebagai kekuatan kami hari ini adalah firman Allah, sabda Allah, kuasa Allah, dan kasih Allah. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu menguatkan iman kami menghadapi segala persoalan kehidupan ini dalam menjalani dinamika hidup yang penuh warna-warni. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan atas perjumpaan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, serahkan semua kepada Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.